Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Yusuliha Yusuf. Alhamdulillah ya teman-teman, mudah-mudahan kita semua tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap saling mendoakan sesama muslim dan tetap saling mengingatkan karena kita adalah saudara sesama muslim. Pertama-tama akan saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Mudah-mudahan kita semua dipertemukan kembali di tahun depan, di Ramadannya dan di Idul Fitrinya. Karena para salaf dahulu juga demikian ya teman-teman ya. 1 tahun mereka itu hanya ada 2, dibagi menjadi 2. 6 bulannya itu berdoa, mudah-mudahan dipertemukan dengan Ramadan. Setelah itu 6 bulannya kemudian berdoa, mudah-mudahan diterima amal kebaikannya di masa bulan Ramadan tersebut. Hanya seperti itu mereka. Dan apalagi kita hanya manusia yang penuh dengan dosa ya teman-teman. Kita bukan sahabat, kita bukan orang yang soleh, kita hanyalah umat yang jauh sekali dari kata kebenarannya. Oleh karena itu jangan pernah meremehkan dari nasihat-nasihat siapapun dia, apapun pekerjaannya. Kita harus ambil hikmahnya, karena insya Allah barangkali setiap tutur kata orang itu pasti ada hikmahnya, setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan bercerita tentang Jurais. Jurais ini adalah seorang yang bertakwa, yang soleh. Banyak sekali artikel-artikel yang telah menceritakan tentang Jurais ini. Ada suatu judul ya, saya pernah membaca artikel ini, judulnya ya menurut saya kurang pas ya teman-temannya, karena judulnya ini adalah Jurais adalah seorang yang soleh tapi durhaka kepada ibunya. Bukan durhaka, karena kita bisa mengambil 2 hikmah di sini, yaitu dua orang ini yang soleh, ibunya yang solehah dan anaknya yang soleh ini doanya terkabulkan. Ibunya ini berdoa terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Jurais ini adalah orang yang bertakwa dan soleh, mampu terhindar dari doa ibunya yang jelek. Jadi tidak betul kalau Jurais ini durhaka, tidak benar. Awal kisahnya adalah Jurais adalah seorang pedagang biasa, ya untung, ya rugi, ya demikianlah. Dan Jurais ini adalah salah satu dari kaum Banu Israel. Karena dia senang dengan beribadah, maka dia meninggalkan perdagangannya dan membuat bangunan tersendiri di agak tinggi di sebuah gunung, dan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menjauhi masyarakat karena dia tidak ingin tidak ingin dirinya itu terjerumus dari dosa-dosa. Karena jika keadaan di sekitar sudah tidak memungkinkan, lebih baik kita memang harus menjauh atau menghindar. Kecuali kalau keadaan masih bisa dikontrol ya, seperti misalnya kita sekarang ini di masyarakat kan tidak demikian ya, kita beribadah masih leluasa, melakukan apapun kita masih tidak ada larangan. Pada waktu itu Jurais tidak ingin terjerumus dari dosa-dosa, sehingga dia membangun sebuah tempat ibadah dan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kala ibunya mengunjungi anaknya ini, karena tempatnya tinggi, ibunya memanggil-manggil Jurais seperti ya. Nabi Muhammad SAW itu menggambarkan seperti ini, tangannya di atas alis karena memanggil, karena tempatnya yang agak tinggi, Jurais gitu kan ya. Jurais selalu mendatangi ibunya, mengobrol, bercakap-cakap. Tapi kebetulan pas waktu akhir-akhir itu ibunya manggil Jurais tidak pernah didatangi, karena waktu itu Jurais sedang melakukan sholatnya. Jurais mendengar ibunya memanggil, tapi dia lebih memilih sholatnya. Sebenarnya dia bergejolak, ibuku atau sholatku, tapi dia memilih sholatnya. Itu dilakukan sampai 3 kali, membuat ibunya murka, sehingga ibunya mendoakan ketidakbaikan kepada Jurais. Ya namanya seorang ibu ya, seorang ibu kangen kepada anaknya, ingin mendatangi anaknya, ingin melihat wajah anaknya, dan ingin mengobrol kepada anaknya. 3 kali didatangi, Jurais tidak menemuinya. Ibunya emosi sehingga dia keceplosan ngomong ya. Makanya kita sebagai seorang ibu mudah-mudahan hati-hati ya, keceplosan ngomong, mudah-mudahan ya Allah, aku memanggil Jurais tidak pernah ditemui, aku kangen kepada Jurais tapi tidak pernah ditemui. Mudah-mudahan Jurais sebelum wafatnya dia melihat wajah seorang pezina adalah seorang pelacur zaman dahulu. Itu doanya ibunya, sehingga Jurais meskipun
bergejolak ingin menemui ibunya, dia memilih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu banyak pemuda-pemuda Bani Israel yang mengatakan Jurais ini ya banyak ya. Sekarang saja juga demikian ya. Orang yang soleh, orang yang banyak beribadah pasti diomongin. Kenapa tidak seperti kita? Itu zaman saya juga demikian, zaman dulu itu. Seperti itu teman-teman. Sehingga dia berkata, siapa yang bisa menggoda Jurais? Akhirnya terkenal seorang wanita pelacur yang sangat terkenal, cantik, jelita. Dia mengatakan tidak mungkin Jurais tidak tunduk kepadaku. Sehingga pemuda-pemuda tersebut menyuruh pelacur ini mendatangi Jurais ke tempat peribadahnya. Tapi ya namanya Jurais orang yang bertakwa, soleh, dia tidak menoleh sedikit pun, karena fitnah ya, wanita itu sangat fitnah sekali. Mungkin bisa jadi Jurais sekali melihat dia akan tergoda, makanya dia tidak pernah mau melihat, dia tetap beribadah, tidak mau melihat. Sehingga wanita ini putus asa, dia malu kan, dia adalah pelacur yang terkenal cantik, sehingga dia malu, dia bingung, kalau saya pulang tidak bisa menggoda Jurais, otomatis saya malu. Akhirnya di situ kebetulan, ya ini semua kebetulannya karena memang udah takdir ya, ceritanya memang seperti itu. Di tempat kuilnya Jurais itu ada seorang penggembala yang sering beristirahat di situ, seorang penggembala. Kemudian wanita itu akhirnya mendatangi penggembala itu dan menggaulinya. Akhirnya dia hamil dan orang-orang bertanya, siapa yang menghamilimu? Kemudian wanita ini mengatakan, Juraiklah ayah dari sang bayi tersebut. Akhirnya Jurais dilaporkan kepada pembesar di situ ya. Akhirnya diarak, ditangkap, rumahnya dirobohkan, rumah kuilnya itu, rumah tempat ibadahnya itu dirobohkan, karena waktu Jurais dipanggil-panggil kan dia tetap beribadah, sehingga orang-orang kan murka kan, rumahnya dihancurkan semuanya. Jurais ditali, diarak. Waktu diarak itu dia melewati komplek-kompleknya para bezina, sehingga Jurais tersenyum melihat para bezina di komplek-komplek tersebut. Sehingga orang-orang heran, Jurais ini tidak pernah tersenyum apalagi sama wanita-wanita, dan itu adalah wanita-wanita pezina, kenapa dia tersenyum gitu. Akhirnya sampai di sana, sampai tempat pembesar itu, Jurais disidang. Akhirnya Jurais ya karena orang yang soleh, takwa kepada Allah, akhirnya ada ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengelus bayi itu dan bertanya, siapa ayahmu? Jurais bertanya kepada bayi yang masih merah itu. Akhirnya bayi itu menjawab, ayahku adalah seorang penggembala. Akhirnya terbongkarlah, ternyata Jurais tidak melakukan kesalahan, dan semua orang minta maaf kepada Jurais, dan mereka mengatakan, aku akan membangunkan kuilmu kembali Jurais dari emas ataupun perak. Tapi Jurais bilang apa? Tidak perlu, bangunkan seperti sedia kala, yaitu dari tanah liat. Dan orang-orang tadi kan sempat melihat Jurais ya tersenyum kepada para bezina. Akhirnya mereka bertanya, wahai Jurais, kamu adalah orang yang soleh, kamu adalah yang bertakwa, dan kamu tidak pernah berinteraksi dengan seorang wanita, kenapa kamu malah tersenyum pada wanita-wanita pezina yang saat kamu lewati tadi? Akhirnya Jurais mengatakan, inilah doa ibu saya yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Jurais tahu ibunya berdoa demikian, dia mendengar. Akhirnya dia tersenyum, oh ini doa ibu saya terkabul. Tapi Allah juga mengabulkan doa Jurais. Doanya apa? Dia tidak mau terkena fitnah. Dia adalah orang bertakwa, orang yang soleh, yang hanya menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menolongnya dan mengabulkan doa ibunya. Demikianlah cerita Jurais ya. Sehingga kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini ya. Kita harus melihat karakter ibu kita. Jika ibu kita tidak bisa ditunda, kita bisa membatalkan sholat kita, sholat sunnah ataupun sholat fardu. Kita batalkan dulu, kemudian kita bilang kepada ibu, bu saya lagi sholat. Itu tidak mengapa. Jangan mentang-mentang kita sholat kemudian kita membiarkan ibu kita yang memang karakternya tidak bisa menunggu. Beda dengan ibu yang memang lembut, memang dia tidak pernah marah, kita bisa melanjutkan sholat karena ibu akan mencari kita dan melihat kenapa dipanggil tidak mau. Akhirnya kita bisa ditemui kalau kita sedang beribadah. Jadi kita orang tua
apalagi ibu itu harus didahulukan ya, karena sabda Nabi Muhammad SAW juga sudah masyhur sekali ya, ibumu, ibumu, dan ibumu. Apanya? Didahulukan keperluannya. Jika berbakti, kita harus berbakti kepada kedua-keduanya, terutama ayah yang telah mencari nafkah terhadap keluarga. Baiklah teman-teman, inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang sudah mendengar. Alhamdulillah ya. Bagi yang belum mendengar, bisa kita ambil ilmunya, bisa kita cari hikmahnya ya teman-teman ya, sehingga kita jangan semena-mena kepada ibu, meskipun kita mengutamakan Allah sang pencipta, Allah subhanahu wa ta'ala, tapi kita tidak boleh semena-mena kepada orang tua. Demikianlah teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya, bagi teman-teman semuanya. Jika ada salah kata, saya minta maaf, karena kebenaran hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.